injeksi, yaitu ada injeksi intravena, intrakutan, intramuskular, dan subkutan. Pertama-tama kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang paling penting ada perlak. Perlak ini untuk proses pengerjaannya agar lebih rapih dan tidak beleberan. Lalu ada handscone. Setelah itu ada squid 3 cc, 5 cc atau 10 cc tergantung kebutuhan. Lalu ada alcohol swab, ada plaster, dan ada obat injeksi sesuai order dokter. Setelah itu kita siapkan nirbekan atau bengkok. Pertama kita siapkan squid dan obatnya. Lalu kita pastikan obatnya ini sudah turun semua sebelum kita patahkan. Nah, seperti ini ya, sudah turun semua. Lalu kita patahkan menggunakan jempol. Di sini ada bagian berwarna biru, kita tinggal mendorong dengan jempol ke arah atas. Setelah terbuka, kita siapkan squid. Kita pastikan ini sudah terkunci jarumnya. Kita putar dulu. Lalu kita masukkan. Setelah masuk semua, kita pastikan dalam squid ini tidak ada udara. Kita dorong sedikit. Nah, jika dia sudah keluar, berarti kita sudah siap untuk memakai squidnya. Kita akan melakukan tindakan injeksi IV atau intravena, yaitu memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena pasien yang bertujuan untuk mengetahui reaksi obat secara langsung dan cepat. Seperti biasa kita orientasi dulu, yaitu identifikasi pasien, perkenalan diri, dan beritahu tindakan dan tujuan yang akan kita lakukan. Setelah itu, siapkan alat dan obat sesuai order dokter, dan lanjut cuci tangan. Tusukkan jarum dengan sudut 15-30 derajat. Lalu lakukan aspirasi apakah ada darah yang masuk atau tidak. Jika ada, langsung masukkan obat secara perlahan. Lalu lepaskan jarum menggunakan dip dengan alcohol swab. Setelah itu tempelkan plester agar aman. Saya akan melakukan tindakan injeksi IM atau intramuskular, yaitu memasukkan obat ke otot pasien, biasanya di bagian paha, bokong atau ventrogluteal atau deltoid, yaitu lengan atas. Nah, pertama seperti biasa kita orientasi dulu, yaitu identifikasi pasien, perkenalan diri, dan beritahu tindakan dan tujuan yang akan kita lakukan. Setelah itu siapkan alat, obat sesuai dosis order dokter. Selanjutnya kita cuci tangan dan muskular. Di sini kita akan memilih area ventrogluteal atau di bagian bokong. Nah, untuk mengukurnya kita ukur 1/4 bagian bokong bagian atas luar. Ini spatnya sudah terisi dengan obat, lalu kita tusukkan dengan sudut 90 derajat seperti memegang pena. Sebelum itu jangan lupa kita desinfeksi area dulu seperti biasa, lalu kita masukkan obatnya secara cepat dengan tangan yang tidak dominan. Kita pegang dan kita aspirasi apakah ada darah yang masuk atau tidak. Jika tidak ada, kita langsung dorong dan masukkan obatnya. Setelah itu kita langsung ambil, cabut, dan siapkan alcohol swab untuk menahan bagian tusukan. Sekarang saya akan melakukan tindakan IC tujuan untuk tes alergi pada pasien. Sebelum itu, seperti biasa kita komunikasikan dulu, disebutkan tujuannya dan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu, kita siapkan alat, obat, dan cuci tangan terlebih dahulu.
Sebelum itu kita pilih lokasi yang akan disuntikannya. Kita pilih di area lengan yang sedikit pembuluh darahnya, yaitu di sekitar sini ya, karena kita akan masukkan ke bagian deripisnya saja. Setelah itu seperti biasa kita izin dulu, maaf ya dulu. Iya. Dan jangan lupa kita desinfeksi area lengannya dengan alkohol swab. Tusukkan jarum pada sudut 5-15 derajat. Lakukan aspirasi jika tidak ada darah. Langsung masukkan obatnya secara perlahan. Setelah itu lepaskan jarum. Dan lingkari batas pinggir gelembung dengan pena. Bereskan alat lalu cuci tangan. Kita akan melakukan injeksi subkutan atau SC, biasanya untuk pasien DM. Nah, tata caranya seperti biasa, yaitu kita pastikan obatnya, komunikasikan, inform konsen, perkenalan diri, dan sebutkan tujuan dan tindakan yang akan kita lakukan. Setelah itu, cuci tangan sebelum pakai handscoon. Nah, di sini kita penyuntikannya bagian lengan luar. Jadi posisi pasien duduk rileks. Setelah itu komunikasikan kembali kalau ini akan sedikit nyeri ya Bu. Setelah itu kita desinfeksi area yang akan ditusukkan. Lalu siapkan jarum yang sudah diisi dengan obat dan tentukan sudut 45 derajat untuk klien yang kurus dan 90 derajat untuk klien yang gemuk. Jika sudah masuk, lakukan aspirasi untuk melihat adanya darah atau tidak. Jika tidak ada darah, masukkan perlahan obatnya. Jika sudah masuk semua, ambil jarum dan usapkan kembali alkohol swabnya. Bereskan alat dan observasi pasien. Pertama-tama kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada handscoon 1 pasang, spray 3 cc, plaster, tourniquet, dan alcohol swab. Lalu yang terakhir ada nirbecken atau bengkok. Jadi sekarang kita akan melakukan tindakan pengambilan darah, yaitu untuk mengetahui sel darah merah, sel darah putih, trombosit dalam tubuh pasien, dan untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Pemeriksaan darah dilakukan dengan mengambil darah vena yang terletak dengan permukaan kulit. Biasanya dilakukan di lipatan siku. Jadi seperti biasa, pertama-tama kita orientasi dulu perkenalan kepada pasien dan identifikasi pasien apakah benar dengan namanya, usianya. Setelah itu kita kontrak waktu, tempatnya di mana, waktunya sekitar sampai berapa, dan apa aja tujuan dan tindakan kita harus beritahu kepada pasien. Pagi Bapak, apa benar ini dengan Bapak Slamet ya, usia 50 tahun? Ya, perkenalkan nama saya Perawat Nabila. Saya bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah ya Pak, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan Bapak. Nah, untuk waktunya memerlukan waktu 5 sampai 7 menit. Apakah Bapak bersedia? Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Sebelum memulai penusukan, kita beritahu dulu karena tindakan ini akan sedikit sakit. Kita tanya kepada pasiennya, Bapak maaf jika agak tidak nyaman karena agak sedikit sakit ya Pak. Setelah itu langsung kita mulai tindakannya. Pertama-tama siapkan tourniquet untuk membendung bagian vena pasien.
Lakukan fleksi ekstensi pada pasien untuk lebih membendung venanya. Jika vena sudah terlihat, siapkan alkohol swab. Dan usap pada vena pasien dengan 1 kali. Buka squid dari atas dan pastikan jarum suntik terpasang dengan benar. Bukan biasa dong. Suruh pasien menarik nafas. Tarik nafas, Pak. Ya Bapak, tindakan saya sudah selesai. Apakah Bapak merasa nyaman? Kalau begitu, saya akan merapikan alat dan cuci tangan lagi ya Pak. Jika Bapak ada pertanyaan, silakan tanya di ruang perawat atau pencet tombol di sebelah sini. Terima kasih.